Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya terkait dengan pengaruh beban kerja dan kepribadian terhadap komitmen organisasi dan kelelahan kerja. Studi pada perawat RSUD Kota Mataram. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh besarnya tanggung jawab perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau masyarakat, di mana dimulai dari periode 2020 hingga 2021 kemarin kita mengalami pandemi COVID, sehingga beban kerja perawat itu menjadi meningkat melebihi dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Jadi di sini beban kerja perawat itu bisa dikatakan meningkat melebihi 2 kali lipat dari beban kerja yang sebelumnya, dikarenakan jumlah tenaga perawat dibandingkan dengan jumlah pasien yang ditangani memungkinkan terjadinya kelelahan pada perawat. Jadi rasio perbandingan antara orang yang sakit dengan orang yang merawat itu sangat jauh. Jadi beban kerja perawat itu semakin meningkat di masa pandemi COVID. Terlebih lagi, tenaga kesehatan khususnya perawat mengalami kelelahan kerja yang sangat rentan mengakibatkan kepada menurunnya tingkat imunitas kekebalan tubuh, sehingga perawat rentan juga mengalami tertular virus COVID-19. Dan di masa pandemi ini beban kerja dari perawat itu menjadi meningkat, yang otomatis akan berdampak kepada kelelahan pada perawat itu sendiri. Namun hal ini masih bisa dikelola dengan baik oleh setiap perawat ketika dia memiliki kepribadian yang baik pula. Dan di sini juga akan berdampak kepada komitmen perawat terhadap organisasinya. Jadi penelitian ini dilatar belakangnya oleh beban kerja karyawan yang sangat berat sehingga rentan mengakibatkan kelelahan kerja yang akan berdampak pada menurunnya tingkat komitmen perawat pada organisasi tempat mereka bekerja. Ya, langsung saja untuk tujuan penelitiannya. Jadi di sini dengan 4 variabel tersebut, di mana ada variabel beban kerja dan kepribadian sebagai variabel bebas, dan di sana ada variabel komitmen organisasi sebagai variabel terikat, sedangkan kelelahan kerja diposisikan sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Jadi tujuan penelitian ini ada 7. Yang pertama terkait dengan pengaruh beban kerja terhadap komitmen organisasi. Yang kedua untuk mengetahui dari variabel kepribadian terhadap komitmen organisasi. Yang ketiga, pengaruh kelelahan kerja terhadap komitmen organisasi. Keempat, pengaruh beban kerja terhadap kelelahan kerja. Yang kelima, mengetahui pengaruh kepribadian terhadap kelelahan kerja. Yang keenam dan ketujuh ini merupakan pengaruh tidak langsung, yaitu untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap komitmen organisasi melalui kelelahan kerja perawat. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh kepribadian terhadap komitmen organisasi melalui kelelahan kerja perawat. Jika digambarkan, kerangka konseptual dari penelitian ini bisa dilihat pada slide berikut, di mana di sini ada 5 pengaruh langsung dan ada 2 pengaruh mediasi atau pengaruh intervening. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa di mana karena penelitian ini menggunakan kuesioner, terlebih dahulu dilakukan uji kuesioner terhadap 30 responden, di mana dalam penelitian ini telah disepakati bahwa sampel yang diambil sebanyak 77 perawat yang dijadikan sebagai responden. Nah, terlebih dahulu kuesioner tersebut diujikan kepada 30 orang perawat, di mana dihasilkan dari total 42 item indikator yang digunakan dalam penelitian, seluruhnya memiliki nilai R hitung sebesar 0,3 yang menyatakan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Jadi setelahnya disebarkan sisa dari kuesioner sebanyak 37. Maksudnya 47. Jadi total data yang dikumpulkan dari responden sebanyak 77
responden. Selanjutnya untuk uji kualitas instrumen yang kedua, yaitu terkait dengan uji reliabilitas, di mana dari keempat variabel penelitian yang digunakan, seluruhnya mendapatkan nilai Cronbach alpha di atas 0,6, yang menyatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Jadi tadi untuk validitas dinyatakan bahwa responden telah menjawab tepat apa yang ditanyakan pada mereka. Sedangkan untuk reliabilitas itu menyatakan bahwa responden konsisten dalam memberikan jawabannya terhadap kuesioner penelitian. Berikutnya, hasil penelitian berikutnya terkait dengan deskripsi responden penelitian. Berdasarkan jenis kelamin dari 77 sampel, itu didapatkan dominasi perawat sebesar 66% itu oleh perawat perempuan, sedangkan sisanya sebenarnya 34% merupakan perawat laki-laki. Berikutnya untuk karakteristik berdasarkan umur, perawat junior itu lebih banyak, yaitu perawat yang berusia di bawah 31 tahun itu sebanyak 58% dari total responden. Selanjutnya diikuti oleh perawat dengan usia rentang 31 tahun sampai 40 sebanyak 35%, dan sisanya sebanyak 7% merupakan perawat senior dengan usia lebih dari 40 tahun. Yang berikutnya, untuk karakteristik berdasarkan pendidikan, di sini didominasi oleh perawat dengan pendidikan S1, yaitu sebanyak 54% perawat merupakan lulusan dari universitas atau perguruan tinggi dengan jenjang strata 1, diikuti oleh diploma 3 sebanyak 45%, dan yang terakhir berdasarkan masa kerjanya didominasi oleh perawat muda atau perawat junior yang di sini masa kerjanya kurang dari 6 tahun sebanyak 45%. Sedangkan perawat senior yang bekerja lebih dari 10 tahun berkisar di angka 12%. Oke, saya lanjutkan untuk masuk ke dalam pembahasan pengujian statistik. Terlebih dahulu, model penelitian ini diujikan apakah dia datanya bersifat linear atau tidak. Nah, di sini uji asumsi linearitas diujikan dengan menggunakan software SPSS, di mana diketahui dari kombinasi 5 pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat dihasilkan nilai R-square di atas 0,1, di mana nilainya di sini 0,479 untuk pengaruh beban kerja terhadap komitmen, kepribadian terhadap komitmen sebesar 0,175, kelelahan kerja terhadap komitmen sebesar 0,217, beban kerja terhadap kelelahan kerja 0,316, kepribadian terhadap kelelahan kerja sebesar 0,398, di mana R-square-nya ini semuanya bernilai di atas 10%. Jadi dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini semuanya linear dan ditunjukkan oleh signifikansinya juga yang bernilai 0,000, yang menyatakan bahwa semua data ini signifikan linear secara uji linearitasnya. Kita ke slide yang berikutnya. Setelah melakukan uji linearitas, maka dilakukan uji yang kedua terkait dengan uji validitas konstruk. Di sini disyaratkan seluruh item indikator memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,3. Ini berdasarkan dari pendapat Haier, di mana nilai dari outer loadingnya harus melebihi dari 0,3. Dari 42 item indikator, yang dimana di sini untuk beban kerja menggunakan 9 item indikator, lalu kepribadian ada 15 item, kelelahan kerja 9 item, dan komitmen organisasi ada 9 item. Seluruh item-item yang digunakan dalam penelitian ini bernilai lebih besar dari 0,3, yang menyatakan bahwa validitas konstruk
dalam penelitian ini dinyatakan lulus uji. Berikutnya terkait dengan uji validitas diskriminan, di sini dinilai berdasarkan angka dari nilai AV-nya, nilai average variance extracted-nya. Jadi dilihat dari akar AV-nya, di mana setiap variabel dinyatakan valid ketika memiliki nilai AV di atas 0,50. Jadi akar AV seluruh variabel harus melebihi dari 0,5. Di sini diketahui beban kerja mendapatkan nilai akar AV-nya itu sebesar 0,699, kepribadian sebesar 0,638, kelelahan kerja sebesar 0,43, dan komitmen organisasi sebesar 0,678, yang menyatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berikutnya terkait dengan uji reliabilitas komposit, dilihat dari nilai Cronbach alpha itu harus lebih besar dari 0,6, dan nilai composite reliability-nya harus lebih besar dari 0,7. Berdasarkan nilai hasil uji Smart PLS, dinyatakan seluruh variabel ini reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,6 dan nilai composite reliability lebih dari 0,7. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model penelitian yang diajukan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi berdasarkan Smart PLS tadi, model yang diajukan dalam penelitian ini layak untuk dianalisa atau layak digunakan sebagai alat prediksi ke depannya. Berdasarkan hasil uji bootstrappingnya dengan penggandaan sampel sebanyak 5.000, di sini diketahui diagram jalur model penelitiannya menyatakan bahwa di mana nilai-nilai pengaruh dari antar masing-masing variabel yang berada di garis itu disyaratkan harus melebihi dari syarat 1,64. Jadi jika melebihi dari angka 1,64 maka dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan jika nilai pengaruh kurang dari 1,64 maka dinyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel penelitian. Bisa dilihat bahwa dari ketujuh di sini untuk item indikator terhadap konstruk itu semuanya memiliki nilai T hitung di atas 1,64 yang menyatakan bahwa seluruh item indikator di sini memang sudah tepat digunakan untuk menguji setiap variabel yang diteliti. Berdasarkan dari hasil uji Smart PLS, di mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 7 variabel tadi, maksudnya untuk mengetahui 7 kombinasi variabel, di mana dari 7 hipotesis yang diajukan dalam penelitian, 5 dinyatakan signifikan, sedangkan sisanya terdapat 2 pengaruh tidak signifikan. Di sini untuk hipotesis pertama dinyatakan terbukti, di mana bahwa beban kerja berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap komitmen organisasi, ditunjukkan oleh nilai T statistiknya sebesar negatif 2,207 dan p-values-nya sebesar 0,023 yang menyatakan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan secara negatif antara beban kerja terhadap komitmen organisasi. Berikutnya untuk hipotesis kedua, di sini tidak terbukti bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara kepribadian kepada komitmen organisasi, karena dilihat nilai statistiknya 1,060 itu jauh lebih kecil dari
standar 1,64 dan dibuktikan juga dengan nilai p-values-nya itu melebihi dari standar 5%. Di sini nilai p-values-nya 0,798. Untuk hipotesis ketiga, di sana terjadi pengaruh yang signifikan antara kelelahan kerja terhadap komitmen organisasi. Di sini dinyatakan dengan nilai T statistik negatif 57,728 dengan p-values 0,000 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara negatif antara kelelahan kerja terhadap komitmen organisasi. Berikutnya terkait dengan hipotesis keempat, dinyatakan terdapat pengaruh signifikan antara beban kerja terhadap kelelahan kerja. Di sini terjadi pengaruh positif dengan ditunjukkan dengan nilai T statistik sebesar 2,846 yang lebih besar dari 1,64 dengan nilai p-values 0,00. Berikutnya untuk hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh yang signifikan secara negatif secara berlawanan arah antara kepribadian terhadap kelelahan kerja dengan nilai T statistik negatif 2,196 dan nilai values-nya 0,017. Sedangkan untuk hipotesis keenam, di sini kelelahan kerja terbukti berperan sebagai mediator, dan dalam hal peran mediasinya kelelahan kerja dinyatakan sebagai variabel yang full mediation. Jadi peran kelelahan kerja dalam pengaruh antara beban kerja terhadap komitmen organisasi terbukti signifikan sebagai full mediation. Sedangkan yang hipotesis ketujuh, antara kepribadian terhadap komitmen organisasi, di sini kelelahan kerja bersifat sebagai partial mediation, tapi terjadi pengaruh yang tidak signifikan yang diberikan oleh kepribadian melalui kelelahan kerja terhadap komitmen organisasi. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Jadi penelitian ini mengkonfirmasi temuan yang dilakukan oleh Arifin et al., Utami et al., Rudianto dan Hanifa, serta Janabazar dan Gigidort. Yang kedua, pengaruh antara kepribadian terhadap komitmen organisasi terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan. Di sini penelitian hanya mampu menunjukkan arah penelitian, arah pengaruh yang searah sesuai dengan temuan dalam penelitian Kusmono dan Farouk et al. Yang berikutnya terkait dengan pengaruh kelelahan kerja terhadap komitmen organisasi dinyatakan signifikan dengan arah negatif. Jadi temuan dalam penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Wirajaya dan Suparta, Khairunnisa dan Kurniawan, serta Rashad dan Rosari. Berikutnya, yang keempat, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan kerja. Di sini juga terkonfirmasi temuan yang dinyatakan oleh Kusumaningrum et al., Samsu et al., dan Malino et al. Yang kelima, kepribadian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelelahan kerja, sesuai dengan temuan Hardianti dan Wahyuni serta Dewi. Yang keenam, terjadi partial mediation pada pengaruh beban kerja terhadap komitmen organisasi melalui kelelahan kerja. Serta yang ketujuh, yang terakhir, terjadi full mediation pada pengaruh kepribadian terhadap komitmen organisasi melalui kelelahan kerja. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan sidang.